kelas 94. Kelas 94. Oke Bu. Kira-kira apa tujuan dari kompetensi kita hari ini Bu? Jadi tujuan pembelajaran saya hari ini itu siswa dapat memahami tentang tantangan pembangunan Indonesia. Tantangan pembangunan Indonesia. Terus apa perkembangan yang ingin dicapai dari materi Ibu nanti? Jadi nanti yang saya ingin capai, siswa ini nanti mampu memahami pembelajaran tentang materi tersebut. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti siswa itu akan dibagi secara berkelompok. Terus sudah siap Ibu strategi apa yang Ibu laksanakan ini? Jadi nanti strateginya, karena saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, siswa ini akan saya bagi berdasarkan berkelompok berdasarkan hasil tes diagnostiknya. Jadi mereka nanti akan diberikan LKPD yang akan mereka kerjakan secara berkelompok. Terus mereka juga menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya bisa mungkin berupa poster, mind map, atau infografis. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan berbeda-beda. Jadi di sini ada diferensiasi produk. Oke. Terus dari kegiatannya itu nanti Bu, apa yang dapat perhatian khusus dari proses kegiatan kita itu nanti Bu? Yang perhatian khusus saya yaitu terhadap bagaimana mengelompokkan siswa ini berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi untuk menerapkan diferensiasi. Oh ya, baik Bu. Oke Bu, mungkin untuk kegiatan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ibu semoga lancar nanti pas coachingnya. Semangat Bu Ati, nanti kita bertemu di dalam kegiatan coaching kita nanti Bu. Ibu, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, hari ini kita kembali ketemu hasil pembelajaran IPS. Sebenarnya kita ini soal dunia, tapi kita kemarin ada hal yang kajian kita lakukan. Nah, kita tadi sekarang kita tugasnya. Siapa yang hadir? Hadir semua? Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang tantangan pembangunan Indonesia. Jadi ini adalah tema yang ketiga untuk semester 1. Nah, materi ini menyangkut tentang pembangunan mulai dari awal Indonesia merdeka sampai di masa reformasi sekarang ini. Nah, jadi dalam materi pembangunan ini berarti kita harus lihat dulu sejarah mulai dari Indonesia merdeka. Nah, sekarang bertanya sama kalian. Setelah Indonesia merdeka, siapa yang tahu fase sejarah di Indonesia? Kapan Indonesia merdeka, tahu? Tahu? Sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu, apa fase sejarah yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, siapa bisa jawab? Orde lama. Oke, setelah itu Orde baru. Orde baru. Setelah itu Reformasi, era reformasi.
membahas pembangunan Indonesia ini kita akan bahas secara berkelompok, membahas tentang pembangunan apa saja yang terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Contohnya yang masih ingat ya? Masih ingat? Nah, Bagi kelompok baru aja. kita 2 kali dulu belajar kelompok IPS. Karena pakai kelompok penuh aja. Ya, waktu 2 menit kamu sudah duduk berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, itu akan menjelaskan delta. Dalam delta ini ada beberapa hal yang harus kalian cari. Halaman bukunya ada di sini. Kemudian kalian diminta membuat produk yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pilihannya ada di sini di dalam delta ini. Silakan mau bikin poster kah, mau bikin infografis kah, atau mau bikin poster kah, main map kah. Nah, silakan tergantung kesepakatan kalian di dalam kelompok. Nah, di sini ada pembangunan di zaman Orde Lama. Apa-apa saja hasilnya itu. Kamu lihat apa namanya, kemudian tahun berapa dibuat, di mana letaknya itu aja. Kemudian di zaman Orde Baru apa program-programnya. Nah, buat nama programnya itu, kemudian apa tujuan programnya. Nah, di sini ada semuanya. Bisa bekerja? Semuanya bisa bekerja? Buku dalam ada semua, Bu Cita? Nah, Bu bagikan datanya, silakan bekerja. Enggak ada sepeda. Ya ada sepeda. Sepeda warna. Pendek. KKB, cari tujuan KKB. Bagi tugasnya dulu. Biar cepat. Bandar udara, jembatan Ampera, Jelaskan pengertian pembangunan. Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Jelaskan masing-masing hasil pembangunan pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1919. 1. Bandar Udara Juanda terletak di Sidoarjo, Jawa Timur sebagai bandara militer. Peresmian bandara ini tanggal 12 Agustus 1904. Bandara ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut atau Lanudal Juanda. 2. Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat, dibangun pada tahun 1957 sampai 1967. Bendungan ini menahan Sungai Citarum yang memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,2 dengan kapasitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan PLTA. 3. Jembatan Ampera digunakan untuk melintasi Sungai Musi yang terletak di Sumatera Selatan. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa
Pak Soekarno dalam proses pembangunannya. Jelaskan masing-masing tujuan dari program pemerintah yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. 1. Keluarga berencana atau KB. Tujuannya untuk yang memiliki banyak anak dan lebih memastikan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. 2. Reintegrasi. Program pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan meningkatkan produktivitas perekonomian. 3. Industrialisasi pertanian. Untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian. 4. Pendidikan dasar. Membangun sebanyak mungkin pendidikan sekolah dan merancang berbagai kampanye untuk memperluas masyarakat pada pendidikan. Setelah diskusi kami dari kelompok lain, apakah sudah banyak menyampaikan pendapat? Baik, kepada baca. Bebe Rangden. Perkenalkan, saya Rafa Blanista dari kelompok 1. Saya akan bertanya, beberapa program pembatasan pelahiran memiliki parameter terhadap pembangunan? Baik, kepada kita berikan kami waktu untuk Ya. baik kepada Caca. Mengapa Kasila model moderator? Siapa boleh menjawab pertanyaan? Tidak. Nyaman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Caca. Jawabannya adalah agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Apakah Caca puas? Baik kepada Caca, apakah Caca puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sekian hasil presentasi kami. Sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk kebutuhan naskah sebelum lagi. Jadi barusan kita sudah membahas materi tentang pembangunan di masa Orde Baru dan Orde Lama. Nah, terbalik Orde Lama dan Orde Baru. Jadi bisa kita simpulkan ada beberapa proyek yang sudah dihasilkan di zaman Orde Lama. Nah, sama-sama kita simpulkan saja. Apa proyeknya yang pertama? Ada Bandar Udara Juanda. Di mana itu? Sidoarjo. Kemudian ada jembatan Perak. Kemudian ada waduk Jatiluhur. Ada lagi? Nah, itu di pembangunan dari di zaman Orde Lama. Kemudian di Orde Baru, nah ada beberapa program yang dilakukan pemerintah. Nah, apa programnya? Ada program KB, kemudian transmigrasi. Ada yang ingat apa itu transmigrasi? Perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya. Nah, kemudian ada industrialisasi pertanian. Terakhir ada pendidikan. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Salsa. Nah, ini masalah kan pendidikan. Jadi itu yang dapat kita simpulkan hari ini. Nah, lalu sekarang kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada hasilnya kira-kira? Ada menyenangkan proses pembelajarannya? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ke depan kita akan membahas pembangunan di zaman reformasi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Uti? Alhamdulillah baik kabarnya. Oh ya Bu Uti, bagaimana perasaannya setelah diobservasi? Senang karena bisa melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya.
kira-kira apa tujuan tujuan pasca dari maksudnya apa tujuan dari pasca observasi kita hari ini? Tujuannya adalah melihat segala sesuatu yang terjadi ketika observasi kemarin untuk bisa menjadi perbaikan dalam pembelajaran kita. Terus apa yang dilakukan Kemarin ketika observasi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi produk. Jadi di sini masing-masing kelompok itu melakukan kegiatan diskusi kelompok, kemudian menghasilkan produk-produk yang berbeda. baik Bu. Terus kira-kira apa yang perlu ditingkatkan ke depannya Bu? Yang perlu ditingkatkan dari saya pribadi, mungkin kemampuan saya untuk memotivasi keaktifan siswa itu yang perlu saya tingkatkan. Jadi ketika misalnya diskusi kelompok masih ada siswa yang belum ikut bekerja, ya itu mungkin saya yang belum mampu untuk memotivasi siswa supaya aktif. Kemudian dalam kegiatan presentasi juga masih ada siswa ini yang belum melakukan atau mengeluarkan pendapatnya, atau masih ada yang kurang mampu bertanya karena masih takut. Ya itu, ini mungkin saya yang belum mampu memotivasi siswa. Baik Bu. Terus kan dari tadi siswanya yang belum bisa berkomunikasi dalam penyampaian dari hasil presentasi yang dia buat. Terus bagaimana nanti pengembangannya Bu? Apakah ada trik lain dari hal itu Bu? Mungkin salah satunya saya akan lebih aktif lagi memotivasi siswa. Kemudian mungkin saya perlu mencari strategi yang mungkin lebih bisa membuat siswa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya Bu? Disampaikan kepada anak-anak kami yang ikut